Selamat pagi teman-teman. Ini adalah cuti bersama bagi kita di Indonesia, menyongsong hadirnya yang paling besar bagi kita di Indonesia, Lebaran. Dan itu menjadi satu pertanyaan. Sebenarnya apakah Anda dan saya itu memahami sesuatu di dalam diri sendiri? Kenapa kurang lebih ada 6 topik yang berbeda yang coba saya ingin bagikan untuk merajut kebersamaan. Sepertinya belum ada nih seperti Coach Tom Tobing top class. Kenapa? Melihat seluruh kenyataan itu coba bagi hal-hal yang advance untuk melihat kemungkinan yang terjadi di depan, sehingga satu demi satu Anda dan saya menjadi seorang pribadi yang mempunyai high quality, bukan yang mediocre. Mediocre akhirnya apa yang terjadi? Baca di Google, baca di Times Magazine, baca di Harvard, baca di Forbes dan yang lainnya, habis di Amerika sekarang. Tutup banyak perusahaan, lay off. Ini menjadi satu penyakit yang sangat menakutkan loh sebenarnya. Kalau sudah banyak lay off, orang yang tidak cerdas, orang yang tidak menurut apa yang dikatakan oleh Steve Jobs, stay hungry, stay foolish, selesai di dalam karir hidupnya. Itulah saya mengatakan kenapa merajut kebersamaan di dalam cuti bersama, the only one, Coach Tom Tobing memberikan topik yang berbeda, kurang lebih ada 6. Ini menjadi satu paket yang menghidupkan, paket yang menggelisahkan jiwa, sekaligus pikiran jadi jernih. Kalau pikiran jadi jernih, berarti ini adalah satu momentum di dalam diri Anda dan saya untuk memahami hal-hal yang sangat baik di dalam hidup ini. Hal-hal yang sangat baik di dalam hidup ini, saya akan membahas satu tema yang berurutan yang tidak dapat Anda temukan referensi even dari Harvard Business School dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Coach Tom Tobing mempunyai jiwa untuk share knowledge, untuk memberikan sesuatu nutrisi sekaligus memberikan satu asupan di dalam jiwa pribadi, dan bagi saya sendiri akan terus-menerus sharpen mindset. Inilah yang orang tidak pernah sadar, jarang sekali mau membagi free di dalam Zoom, ajak rekan-rekannya dan berikan satu momen. Tetapi aneh juga, banyak juga yang nggak mau. Ini menjadi satu hal kepalsuan dan akhirnya merosot dan akhirnya meresap di dalam dirinya, nggak bisa tampil di dalam long term career. Itulah kenapa saya mengatakan self di dalam bahan ini yang coba saya berikan sesuatu yang menghidupkan. Jadi apa yang menjadi satu tema merajut kebersamaan ini adalah satu great moment. Kedua, great changes. Ketiga, maka great commitment. Kalau sesuatu hidup ini kita melihat satu momen yang besar, berarti kita peka, kita siap bertarung in trajectory of career life without procrastination. Dan kalau sudah great changes, berarti orang itu kita bersama sadar, renewal, perbaharui terus, karena segala sesuatu kita mengalami keterbatasan. Karena mengalami keterbatasan, maka kita perlu ada great commitment. Kita tidak mau main-main, kita tidak mau tunda-tunda, kita tidak mau menghina orang lain, menghina diri sendiri, karena itu adalah bunuh diri di dalam, sehingga akhirnya kita mengalami kekalutan. Nah, teman-teman, saya akan bahas ini. Saturated self. Jadi bagaimana self yang sudah jenuh? Kita lihat Ari Wibowo mau cerai. Baru kita lihat lagi tadi kemarin malam Once Dewa 19 ribut dengan Ahmad Dhani. Belum lagi peristiwa-peristiwa dari kepala daerah, koruptor-koruptor ditambah, dan juga flexing dan juga narkoba di kanan kiri. Itu terkesan dan terlihat makin terbukti saturated self. Artinya apa? Jiwa pribadi jenuh sekali sehingga sulit mengukir, menilai, dan membingkai apa yang ada di dalam seseorang. Nah, seseorang itu bukan terjebak dengan hal-hal yang sifatnya teori top, tetapi dia mengalami dan dia menghidupi
dan juga bagaimana dia cari solusi. Itulah ciri street smart person. Orang yang berada di lapangan dalam arti dia mencoba mencari kemungkinan yang ada dan menyatakan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, menjadi pribadi yang mempunyai ciri yang sangat berkesan. Pasti diacuhin, pasti tidak dimengerti. Kenapa? Lu nggak kaya bro, lu nggak ada duit, lu nggak punya ini, nggak punya itu. Yes, itu fakta. Seseorang yang menilai seperti itu, dia sedang membunuh dirinya di dalam jangka waktu yang panjang. Saturated self, saya membagi di dalam 4 ciri faktor sehingga membuat kita secara bersama ada satu kesegaran. Dan kita akhirnya melalui pemaparan yang sederhana ini, di dalam 4 hal ini yang Anda tidak ketemukan di dalam referensi apapun juga dan uraian-uraian apapun juga, karena dari diri Coach Tom Tobing bagi di dalam human capitals, di dalam human resources, di dalam pribadi sebagai seorang marketer, sebagai seorang sales. Inilah menjadi bagian yang saya coba tenun, saya bingkai sebagai seorang sales, selalu menghadapi gejolak, penolakan, dan kesulitan yang selalu bertubi-tubi. Maka selalu saya mendengar siapa pembicaranya. Kalau latar belakangnya dari sales, dari marketing, khususnya dari fast moving consumer goods, pasti gue dengar. Kenapa? Karena orang ini banyak sekali menghadapi cercaan, banyak sekali menghadapi persoalan. Dan ini perlu mental. Kenapa sekarang banyak problem mental health yang menjadi begitu blunder di dalam diri seseorang. Kita lihat kopi kapal api jebol. Lalu siapa lagi? Layoff, layoff, layoff. Berarti teman-teman, kita membutuhkan apa di dalam dunia sekarang ini? Kita membutuhkan seolah-olah ada solusi jangka pendek sekaligus masuk robah kultur hidup manusia di dunia ini. Yaitu apa? Artificial intelligence. Nah, artificial intelligence sudah menjadi poros, menjadi epicentrum, menjadi the center point di dalam culture masyarakat di postmodern era. Dan ini memerlukan satu ketabahan dan berenang jauh lebih dalam, diving, dan melihat seluruh possibility dan mencoba membandingkan seluruh temuan dan langsung refleksi kepada Anda secara pribadi. Dan itu akan menguatkan dalam arti Anda dan saya beragama. Ada yang Kristen, ada yang Muslim, ada Buddhis, dan seterusnya. Itu akan mengkaitkan seberapa jauh iman seseorang mampu menetralisir kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di dalam dunia yang berdosa. Dunia ini nggak sempurna, friends, my bestie. Dunia ini jatuh di dalam dosa. Dari sejak sejarah, Anda bisa lihat di ChatGPT, Anda bisa lihat di Google, kapan manusia satu saat waktu itu tidak berdosa. Dan kenapa manusia berdosa terus? Dan bagaimana dosa itu bisa dibayar? Dan siapa yang membayar dosa? Lalu kalau dosa itu sudah dibayar, apa yang menjadi ciri membedakan orang yang sudah dibebaskan dari dosa sama orang yang tidak pernah bebas dari dosa? Artinya terus-menerus mencelakakan dirinya, menjadi liar. Anda dan saya tidak boleh mengatakan debt collector jahat, preman jahat. Jangan-jangan yang koruptor jauh lebih jahat dari dia. Jangan-jangan orang yang datang ke rumah ibadah, gereja, masjid, vihara, jangan-jangan jemaahnya jauh lebih jahat dari orang-orang yang kita anggap liar. Jadi, dengan perkataan lain, my bestie, dosa itu menjadi satu penyakit hidup manusia yang tidak bisa dibereskan oleh kecerdasan, oleh kehebatan, oleh uang, segala sesuatu. Hidup Anda dan saya sebagai manusia berdosa, Tuhan mencari Anda dan saya. Tuhan mengetuk jiwa Anda dan saya, dan Tuhan memaparkan isi hatinya bahwa hidup manusia dibersihkan darah dosanya oleh darah dari Tuhan itu sendiri. Dan kalau itu sudah dialami, baru dia bisa menerobos persoalan di dalam self itself. Jadi self itu harus dibersihkan dari center point jiwa. Jadi self itu akan saturated. Kenapa? Katanya percaya Tuhan, katanya beribadah, katanya berpuasa,
katanya kita melakukan segala sesuatu yang memuliakan Tuhan dan memuaskan Tuhan. Tapi kenapa kosong jiwanya? Ada 4 hal ini kan. Ada self-interest, self-love, self-advantageous, dan high values. Saya akan bahas kemudian. Berarti yang namanya self itu sesuatu yang critical point. Jadi bukan hanya critical thinking, tetapi menjadi critical self yang bisa membawa satu jebakan larut di dalam keterbatasan sehingga Anda dan saya mengalami kekosongan jiwa dan itu akan melukai batin dan sekaligus Tuhan itu kecewa, Tuhan itu pasti tidak senang sudah diberikan penghapusan dosa, ajaran-ajaran di dalam agama masing-masing, tetapi kenapa masih bunuh diri, menjebak dirinya, tidak mau trajectory in career life. Artinya kita berada di dalam pertarungan, kita berada di dalam seluruh keberadaan hidup itu dengan segala sesuatu penuh kelapangan dada. Jadi my bestie, apa yang menjadi saturated self? Jadi saturated self itu bisa kita bereskan dari persoalan 4 hal ini. Sehingga saturated self menjadikan satu blunder yang akhirnya seseorang itu baru sadar di tengah-tengah waktu mengalami sakit penyakit yang sangat bahaya, waktu mengalami keributan di rumah tangga, waktu mengalami layoff, waktu mengalami kejenuhan-kejenuhan. Anda bisa merasakan apa yang terjadi dengan Ari Wibowo dengan istrinya yang cantik. Ari Wibowo orang yang ganteng. Apa yang terjadi dengan Once, vokalis Dewa 19? Apa yang menjadi pikiran di dalam Ahmad Dhani sebagai pemimpin dari Dewa 19? Apa yang terjadi dengan Jenderal Sambo yang sekarang meringkuk di dalam penjara? Apa yang terjadi dengan Teddy Minahasa? Apa yang terjadi dengan anaknya daripada Rafael Alun yang juga sekarang masuk KPK, istrinya, dan lain sebagainya? Begitu cecar, dan juga bupati, belum lagi di Lampung, semuanya. Belum lagi wakil DPRD dari Manado, ribut dengan selingkuhannya. Dulu ribut dengan istrinya, berulang lagi. Sampai menantang kalau dengar selebarannya, viralnya, dia tidak takut dengan polisi karena dia orang DPR. Tidak mungkin bisa diturunkan, dan seterusnya. Itu menjadi saturated self. Jiwa pribadi yang ada kebosanan, tidak ada lagi kehangatan, jenuh semata, akhirnya mematikan diri sendiri. Dan akhirnya apa? Nggak bisa menyelesaikan persoalan. Apa yang harus dinilai? Jadi saturated self yang perlu dibereskan adalah self-interest. Nah, self-interest itu teman-teman, dia hanya fokus apa yang dia mau. Yang dia butuhkan, begitu tidak ada waktu untuk ditunda. Dia fokus itu semua dan dia decide. Jadi satu keinginan dalam dirinya sendiri yang dia kerjakan, tapi dia mau melihat itu secara jujur, secara apa adanya, sehingga ini menjadi motivasi yang mematikan dirinya sendiri sebagai respons dia bertindak di dalam self yang kosong, the emptiness of self. Itulah yang menjadi bingkai kecelakaan seseorang itu memahami tentang self-interest yang mematikan, yang akhirnya memberi kejenuhan. Dan akhirnya orang tersebut akan tidak pernah sampai siap-siap menuju lubang kubur sekalipun, dia tidak pernah menemukan self yang apa adanya, self yang sejati, self yang sudah dibersihkan dari motivasi yang berlawanan dengan apa yang Tuhan mau, bukan yang keluarga mau, bukan yang perusahaan mau, bukan bos yang mau. Tapi Anda dan saya harus sadar, self-interest di dalam satu likeness of God Himself to share about all things. So, siapakah Anda, siapakah saya di hadapan Tuhan? Jadi self-interest yang benar bukan hal-hal yang sifatnya membingkai kepada kecelakaan tanpa sadar. Karena self-interest menjadi satu ciri orang itu melawan apa yang Tuhan mau. Dan akhirnya dirinya menjadi Tuhan. Nah, yang kedua adalah mengenai self-love. Jadi self-love ini yang menjadi satu ciri bagaimana memperlakukan diri sendiri di dalam self-esteem, menerima dengan baik dan apa adanya. Dan menerima dengan baik dan apa adanya berarti memerlukan rendah hati.
memerlukan pembelajaran dalam seluruh aspek. Saya sudah matang, tapi saya tidak pernah ragu, tidak pernah malas untuk mendengar orang-orang yang sangat berperan aktif dan mempunyai kontribusi di dalam engagement communication, engagement di dalam community, engagement logic behind story from somebody itself. Jadi self love yang tidak baik, yang rendah, self love-nya tidak kuat, dia akan rentan menjadi penyakit apa? Mental health. Jadi mental health itu Anda akan menjadi cemas, Anda akan menjadi depresi, Anda akan mengalami satu kekalutan, akhirnya konflik di dalam batin, dan tidak percaya diri, dan tidak berani tampil. Kemarin malam di dalam satu komunitas Areopagus yang berbicara tentang apologetik, saya mengatakan apa sesungguhnya. Kenapa orang di dalam komunitas, entah itu perusahaan dan lain sebagainya, mengikuti seminar nggak berani bertanya. Tumbur Tobing, Coach Tom Tobing, sudah ikut beberapa khusus orang-orang yang senior. Setiap bicara, belum tanya, siapa yang mau tanya, langsung saya bertanya. Kenapa? Karena kita peka, logika kita berjalan, jiwa kita membuka diri, itulah self-love yang mempunyai wawasan keinginan untuk terus berubah dan tidak mau larut di dalam mental health. Jadi mental health itu karena self-love-nya terjebak, jatuh ke dalam ego, depresi, dan tidak mau berkembang, tidak mau berubah. Ciri orang yang seperti ini sangat menyakitkan, dan ciri orang yang seperti ini sangat melelahkan jiwa. Jiwa kalau udah lelah, Anda mau kemana? Mau ke gunung, mau ke pantai. Itu yang disebut healing. Itulah healing yang palsu, bukan healing yang punya hakiki, yang punya eksistensi yang sesungguhnya. Kemarin seorang bertanya di dalam acara Areopagus itu, sampai jam setengah 12 malam, dari jam 8 kita on time. Akhirnya begitu panjang lebar, muncullah saya membahas tentang stoicisme dan juga tentang Epikurean. Lalu seseorang ini bertanya, bagaimana Pak Tumbur, stoik ini sudah begitu merajalela di dalam podcast. Saya mengatakan secara singkat, yang saya mau jawab ini, di dalam stoik, dia tidak mengatakan satu bahagia yang sesungguhnya. Mereka orang-orang stoik, filosofer stoik dari kota Athena, itu berbicara soal berbahagia. Saya mengatakan kepada orang berbahagia dari stoik, dia tidak pernah mengatakan berbahagia tidak jatuh di dalam budak dosa. Di dalam stoik, dia merasakan memimpin di dalam berbahagia itu satu sukacita hanya kepada keegoan dan ingin lari daripada satu bingkai kegagalan. Maka stoik ingin mengatakan mulailah engkau membingkai seluruh kegagalan dengan stand firm. Kamu tidak undur, terus berani. Tetapi stoik tetap tidak memberikan kepastian di dalam orang itu tidak jatuh larut ke dalam yang kepalsuan. Saya mengatakan kepada rekan yang bertanya, sangat baik itu bernama Angga kalau tidak salah. Saya mengatakan justru stoik itu di dalam iman saya sebagai orang Kristen, referensi di dalam Alkitab saya dalam Mazmur 1 ayat 1 dan 2 itu sangat jelas sekali, sekaligus healing, sekaligus robohkan apa yang dikatakan oleh stoik. Karena di sini dikatakan berbahagialah orang yang tidak larut dalam hidup keberdosaan yang akan memperbudak seseorang itu di dalam dosa. Dan Raja Daud yang menulis Mazmur itu mengatakan merenungkan perkataan Tuhan atau Taurat Tuhan itu siang dan malam. Itulah healing yang sejati. Tidak ada perkataan stoik. Nah, stoik hanya mengatakan epicentrum, pusatnya itu kepada diri untuk mencoba membingkai, melukiskan kegagalan itu masuk ke ruang yang tidak bisa disadari, yaitu hanya kepada alam. Jadi stoik ingin menyatakan menyatu dengan alam, membingkai dalam hayalan, seperti lagunya John Lennon. Saya mengatakan begitu. Dan juga lagunya daripada Rolling Stone, I'm a Ghost Living in the Ghost Town, atau lagunya daripada Queen dan lain-lain sebagainya, seluruhnya bingkai dengan kekayaan dari self love, dari stoik, dan juga dari Epikurean. Kalau itu tidak dipahami dengan baik dan bijaksana, related connectivity dengan iman kita sebagai seorang beragama pasti luluh
dan tidak mempunyai kesegaran. So, my bestie, mulailah kita sadar. Hal-hal inilah yang menjadi realita kenapa mental health roboh, habis ditelan oleh segala sesuatu. Dia tidak sadar. Dia sadar waktu gajinya turun. Dia sadar kalau dipindahkan posisinya. Dia sadar kalau di layoff, dipecat. Dia sadar kalau akhirnya perusahaan itu bangkrut. Dia sadar kalau rumah tangganya kacau. Dia sadar kalau keluarganya mengalami satu konflik yang tidak diurus dengan baik. Maka yang ketiga, self advantages. Nah, self advantages menjadi satu hal yang sangat menarik. Tadi self interest, self love. Yang ketiga, self advantages, yaitu apa? Ada rasa kebergantungan yang matang, independence to control, freedom from routine. Jadi orang ini sadar, gue nggak bisa sesuatu yang rutin. Gue nggak bisa yang terlalu biasa. Gue harus keluar dari yang biasa untuk without the box. Nah, kalau without the box itu sudah advance. Yang top class mindset. Kalau out of the box itu cerdas. Tapi in box itu terlalu biasa. Tapi kalau without the box itu dia membingkai satu cara, ciri bagaimana dia bisa membangun seluruh possibility dan dia memaparkan semua hal itu menjadi orang yang bisa dipercaya. Maka kemarin saya mengatakan, kenapa Anda sudah sekian tahun berada di dalam korporasi, bos Anda tidak memanggil Anda secara pribadi, dia mengatakan seperti yang saya alami, hey, Tumbur, you are so fantastic, always nilainya A. Kedua, saya kasih beban kamu lebih banyak kamu tidak boleh komplain kepada saya karena gaji belum naik. Gua mau lihat lu bisa nggak dalam 6 bulan yang gue kasih beban ini memberikan satu solusi yang terbaik dan akhirnya korporasi bisa ada profit and loss yang sehat dan kamu akan diberikan kemungkinan satu jabatan yang lebih berat dan satu posisi yang jauh lebih tinggi dan saya yakin dan percaya kamu akan menjadi direktur utama someday. Apakah di perusahaan ini, apakah di tempat yang lain? Yes. Dari itulah bos saya India yang sangat keras, yang sangat tidak mau procrastination, yang menuntut selalu yang terbaik. Akhirnya umur 31 gue jadi general manager di luar negeri, membawa berapa ratus orang, berapa pabrik, dan incremental growth of sales so fantastic. Umur 31 men, itulah gue taat kepada bos gue India dan gue membingkai seluruh pikiran yang cerdas gue yang biasa. Dari gue yang biasa, gue belajar dari orang yang cerdas sekali. Maka otak gue makin berjalan. Maka gue berani ngambil keputusan. Maka gue tidak mau sesuatu yang rutin. Harus lawan arus dan memberikan opportunity terbaik bagi saya pribadi di kemudian hari jangka panjang. Dan bagi korporasi di mana saya bekerja harus ada profit dan harus ada efisiensi dan harus kreativitas yang selalu fresh, full, yang muncul di dalam pribadi. Nah, yang terakhir, my bestie, dari self-interest, self-love, self-advantages. Yang terakhir ini yang paling sulit, heroic values. Kalau sudah bicara heroic values, berarti Anda dan saya harus patient, sabar. Heroic values berarti Anda dan saya harus ada rasa compassion di dalam hati, rasa belas kasihan, yang karena Anda dan saya itu ada perasaan takut dan tanggung jawab kepada Tuhan, maka Anda akan patient dan akan ada jiwa kindness, jiwa tenang, sabar, dan sabar itu mempunyai arti full risk. Dan akhirnya karena itu ada full risk, ada konsekuensi, karena Anda bijak, Anda cerdas, terobosan, selalu baru, dan itu memberikan kehangatan. Jadi my bestie, my friends, saturated self menjadi the key of things, how you share all things in the public square and how you make something different and high values in realities, and you'll be written by yourself, reading by your children, by your subordinate. Itu akan menjadi harta karun yang tidak akan berakhir. So my bestie, saturated self, hati-hati jangan sampai Anda dan saya itu terlalu mengagungkan diri, merasa cukup. Itu disebut komplasensi. Kalau komplasensi menjadi satu bumerang,
itu menjadi satu idols. Seperti di kota yang sangat hebat di dunia ini. Pada zaman, siapa itu namanya ya? Orang yang sangat hebat, jago berperang, menjadikan satu diri, dia belajar dari Aristoteles. Sehingga di sini, apa yang terjadi? Dia ingin mengatakan segala sesuatu harus mempunyai makna. Dan segala sesuatu makna bukan buat diri, tapi makna untuk perubahan, dan makna untuk menjadikan satu konsentrasi hidup Anda dan saya dicatat oleh sejarah. Itulah menjadi satu kebahagiaan yang tidak ditulis oleh Stoik, yang tidak dibereskan oleh Stoik, karena bahagia yang sejati dia merenungkan perkataan-perkataan Tuhan di dalam kitab agamanya masing-masing, dan dia mencoba membingkai menjadi satu hasrat di dalam diri yang sangat rendah hati, dan dia mau menjadi satu bagian part of God instrument. Jadi perkara hidup kita, Anda dan saya dengan Tuhan, berdamai dulu. Kalau belum berdamai dengan Tuhan, pasti tidak ada kesadaran. Itulah kejahatan daripada setan. Setan ingin membuat jebakan maut untuk tidak takluk kepada suara Tuhan, untuk tidak mau diperbarui oleh Tuhan. Dan itulah yang menjadi satu kesedihan berulang-ulang di dalam satu sejarah hidup manusia. Dari sejak manusia jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa, sampai sekarang zamannya Elon Musk, zamannya Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Jack Ma, dan lain sebagainya. Makin hari Google ingin mengatakan seperti yang tertulis dalam salah satu kitab. Contohnya ada di dalam kitab Saya Beragama Kristen, mengatakan akhir hidup manusia akan ada buku kehidupan dibaca oleh Tuhan di dalam satu penghakiman. Tetapi Google mengatakan, gua sudah membuat satu buku kehidupan direkam, dan itu dipertajam oleh artificial intelligence, membuat orang sekarang makin membingkai seluruhnya kepada segala sesuatu, kepada mesin. Gue sudah bahas tentang human machine, membuat satu realita makin nyata. Living in the ghost town. I'm a ghost. I'm AI. I'm a ChatGPT. Living in the foolish town. Foolish nation. Itu akan menjadi satu hasrat yang mematikan teman-teman, dan membingkai seluruh kemungkinan yang ada. Kita mengalami keletihan jiwa. Kalau jiwa sudah letih, Anda dan saya akan susah berangkat untuk bertarung. Karena hidup ini bertarung. Hidup ini bukan tidur. Hidup ini bukan santai. Tapi hidup ini struggle. Dan hidup ini siap membagi seluruh kecerdasan yang terbatas setiap pribadi. Dan akhirnya orang bersyukur akan mengatakan syukur kepada Allah SWT. Yang Kristen mengatakan puji Tuhan di dalam Yesus Kristus. Ada kepastian, ada ketenangan jiwa, dan ada hasrat untuk selalu memuaskan Tuhan. Kalau Singapore Airlines selalu mengatakan customer satisfaction, tapi orang yang bijaksana pasti akan mengatakan I should make something different compared to the Singapore Airlines, how to make God satisfaction, because I have strong faith in my religion. So, my bestie, sadar akan hal ini akan menjadi satu kepuasan, kunci hal yang bisa membahagiakan Anda dan saya. Oke, my friends, see you then tomorrow. Saya akan membahas tema yang lain lagi, Iron Cage of Self. Bagaimana kita di penjara, dalam penjara besi yang sangat menakutkan, akhirnya kita tidak keluar. But by the way, besok pagi lagi selama 6 hari setengah 9, How Smart Coach Tom Tobin, Compare to Me, I'm Waiting. Who? Yang membagi kepada bangsa ini untuk menjadi satu investasi nilai. Kalau Anda tidak bisa investasi, bukti Anda dan saya gagal. Oke, my bestie, my friends, see you tomorrow 8.30 sampai jam 9 pagi. Puji Tuhan. Terima kasih, Bang. Oh, ya. Oke.